Ya mau berangkat dari pos 1 itu, gue ngeliat pohon besar. Di situ di bawah pohon itu terdapat kayak semacam apa sih? Sesajen John. Tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan John. Itu kenceng banget. Belakang pohon itu rambutnya agak putih. Dia nunduk ke bawah kayak orang bongkok John. Bawa tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery. Pada malam hari ini, studi gue udah kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman mistisnya yang pernah dialami beberapa tahun lalu saat dirinya dan beberapa temannya melakukan pendakian di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Dan sebelum kita masuk ke cerita, kita bakal sapa-sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Halo Bang Hairul. Halo Bang John. Sehat Bang Hairul? Alhamdulillah sehat Bang Iya. John. Puasa sibuk apa nih Bang Hairul? Puasa lagi sibuk ini mancing Bang John. Mancing ya? Mancing. Sama bangunin sahur? Bangunin Bangunin sahur ya? Iya. Oke, Bang Hairul, lu hari ini mau cerita pengalaman lu di mana nih Bang? Pengalaman di Sindoro Bang John. Sindoro tahun berapa Bang? Tahun 2018. 2018 lalu, berarti baru ya Bang ya? Baru, Tahun Bang. kemarin Bang ya? Sedikit cerita aja nih Bang, sebelum lu masuk ke cerita lebih lengkap lagi, gue pengen tahu kisi-kisinya nih Bang. Lu tuh di sana ngalamin kejadian apa aja? Waktu pengalaman di Sindoro itu di pos 1 terdengar suara gamelan Suara gamelan? dan sosok nenek-nenek tua. Nenek-nenek? Nenek-nenek Wah, tua Bang oke. John. Ini pasti teman-teman di rumah udah gak sabar pengen denger secara langsung cerita dari Bang Hairul. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Hairul, tinggal di Jakarta. Nah, kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue di Gunung Sindoro tahun 2018. Di saat itu gue lagi sibuk-sibuk kerja John, di suatu restoran. Nah, singkat cerita John, gue ada dua sohib yaitu Coki dan Blimade, punya rencana buat naik Gunung Sindoro. Dan tibalah rencana itu hari hanya kita berangkat. Itu sekitar pukul 12:30 malam naik travel. Singkat cerita, sampailah di base camp John. Base camp Keledung, desa Keledung. Dan di situ gue simaksi, diberi arahan, petunjuk, dikasih peta. Dan sampai base camp itu sekitar pukul setengah tiga siang, sore lah. Di situ gue ditawarin sama tukang ojek, "Mas, naik ojek gak Mas buat nyampe ke pos 1?" Kata temen gue bilang, "Udah Mas, kita jalan aja." Singkat jalan, oke lah kita jalan. Dan di situ gue punya feeling yang kagak enak John di perjalanan. Sampailah di tiba pos 1 itu sekitar pukul bada maghrib John, ya kan, bada maghrib. Di situ gue ngobrol sama tukang ojek sebentar, bercakapan John. Kira-kira gue nanya sama tukang ojek, "Mas, kira-kira naik malam bahaya gak Mas?" Ya kan, tukang ojek itu nggak ngejawab John. Dan temen gue bilang, "Ayo Mas, kita berangkat, kayak udah agak gelap nih." Oke lah kita berangkat. Dan seketika mau berangkat dari pos 1 itu, gue ngeliat pohon besar John. Di situ di bawah pohon itu terdapat kayak semacam sesajen John. Ada kelapa, bunga-bunga, duit 20.000, 50.000. Nah si Coki ini nih ngegabah, bilang, "Mas, itu duit ambil aja buat ongkos kita balik, ya kan, lumayan." Nah kata gue nih John, "Lu jangan ngada-ngada dah, ini di gunung bukan tempat kita, bahaya kalau terjadi kenapa-napa." Dan akhirnya kagak gue ambil John. Dari pos 1 menuju pos 2 John, temen gue ngedenger suara gamelan. Dan gue posisi gue di depan emang John, si Coki di tengah dan belakang gue Blimade.
Beli Made teriak, "Mas, berhenti mas." Gue berhenti. Dan dia bilang, "Mas, lu denger suara gak?" "Iya." "Suara apaan?" "Gamelan." "Suara gamelan, John." Gue bilang, "Berhenti dulu nih, berhenti nih. Kayak ada yang aneh nih, suara gamelan, John." "Oke, berhenti." Itu pukul 6:30, John. Pas menuju ke pos 2, itu suara makin kenceng gamelan. Gue berhenti break. Udah break dulu nih di pos 2, ya kan? Itu semakin kenceng suara gamelan. Gue bilang, "Ayo berangkat dah, ini kayaknya nggak beres nih. Suara gamelan makin kenceng." Dan seketika gue berangkat menuju ke pos 3, itu menemukan di pertengahan jalan, John, menemukan ada dua cabang jalan. Gue liat peta emang benar ada dua arah begini. Dan sekitar Coki itu bilang, "Mas, kita lewat kiri aja." Kata Beli Made, lu berdebat tuh berdua tuh, "Nggak bisa, kita lewat kanan." Gue minta break. Udah break mendingan deh. Nah si Coki ini, John, dia melimpir ke kanan. Dia nggak tahu ngapain. Pas gue nyelongok, dia ajan, John. Ajan. Gue bingung juga. Dia ajan ya kan. Bener juga sih, bantuan. Dan seketika gue beristirahat di situ, ada sosok burung, John. Burung hitam dari pohon itu turun ke bawah. Gue bilang, "Ya, ini bertanda baik." Dalam hati gue bilang, ini bertanda baik nih. Oke, kita berangkat. Berangkat. Berangkat tuh. Ngikutin arah burung tersebut. Burungnya kagak terbang, John. Dia apa sih? Jingkrik. Dan akhirnya alhamdulillah gue nyampe ke pos 3. Gue di pos 3 itu gue beristirahat, gue ngopi sebentar, percakapan, bercanda ya kan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk jalan. Kita jalan lagi. Nah di posisi gue itu gue paling depan, John. Di tengah Coki dan di belakang gue ada Beli Made. Nah di belakang Beli Made gue depan, paling depan. Ngelihat sosok ada pendaki turun. Itu posisi malam, John. Itu pendaki dia bawanya dia bawa keril 1, yang satu lagi dia bawa depek. Dua orang pendaki. Dia turun. Kagak bawa senter, John. Emang kelihatan sih dari atas gue bawa senter ya kan. Gue senter. Wah, ada pendaki yang mau turun no. Ketika gue berhadapan sama pendaki, itu gue tanya, "Mas, di atas ada yang ngecamp, Mas?" Nah pendaki itu nggak ngejawab, John. Dia asal nyelonong aja gitu. Dan di saat itu kagak beres nih dalam hati gue nih, ya kan. Saat itu gue istirahat lagi sebentar di pertengahan, ke pos keempat, pertengahan pos 4 tuh, John. Gue istirahat udah capek banget tuh. Keril gue merasa berat, John. Biasanya temen gue jahil nih masukin batu. Gue cek perasa tas keril gue, kok berat nih, aneh banget. Kagak biasanya berat. Gue packing ulang, bener bawaan gue emang begini. Tapi aneh aja berat, John. Tapi lecet jinan gue. Biasanya temen gue jahil, dimasukin batu. Dan akhirnya gue berangkat menuju ke pos 4. Alhamdulillah gue nyampe di pos 4 selamat, John. Nah di situ ada dua tenda yang ngecamp di situ. Gue tanya, "Bli, kita mau ngecamp di mana nih?" "Paling enak sih di atas aja, Mas, di Sunrise Camp." "Menurut lu, Coki?" "Ya udah, gue sih bebas ya kan. Mau ngecamp di mana?" Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk ngecamp di Sunrise Camp. Ketika gue mau berangkat ke Sunrise Camp, John, temen gue bengong, John. Gue depan dan di tengah gue ada Coki. Udah tinggalan jauh, John. Nah si Coki ini teriak, "Mas, sohib lu kenapa no? Diem." Gue tanya, "Kenapa emang?" Wah, sambut nih. Sambut, John. Gue ngerik sambut. Masalahnya gue kagak bisa ngobatin orang sambut, John. Akhirnya gue tepak, "Di, lu kenapa?" Dia ngeliatin muka gue, "Gak apa-apa, Mas." "Lu gak apa-apa bener? Lu sakit?" "Kagak, Mas." Akhirnya gue jalan lagi menuju ke Sunrise Camp. Sekitar pukul 12:30 itu tenda gue udah jadi, John. Udah jadi, gue istirahat, makan dah situ, ngobrol, bercanda. Rebahan, gue kagak bisa tidur kalau di gunung, John. Hawa dingin emang. Sekitar pukul 1:30 temen gue rebahan. Dan tiba-tiba tenda gue bergerumu.
kayak ada tabrakan gitu, ceder. Gue cek ke depan, kagak ada sape-sape Jon. Kan gue naruh nesting kompor itu di depan tenda. Tiba-tiba nesting gue berantakan. Tang. Gue tengok lagi, buka jendela, nggak tahu ya apa. Bagas cuy, babi ganas. Astagfirullahaladzim. Gak nyangka babi ganas. Alhamdulillah, untung tenda gue nggak robek Jon. Nah, sekitar pukul 2:30 gue berangkat ke summit Jon. Nah, di situ gue bener-bener bertiga naik ke atas, cuma bertiga doang. Di situ gue pimpin doa, semoga diberi keselamatan sampai puncak ataupun sampai rumah. Dan tibalah gue mundur, posisi itu gue mundur paling belakang. Temen gue di depan, Coki dan Blimade. Ketika berangkat perjalanan, tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan Jon. Itu kenceng banget. Pas nyampe mau summit tuh, kenceng. Dan pertengah jalan itu temen gue ketinggalan jauh banget. Gue paling jauh nih di belakang nih, temen gue di ujung. Di situ gue ngeliat sosok nenek-nenek tua. Kenapa gue sebut nenek-nenek tua? Itu posisi di belakang pohon itu rambutnya agak putih. Dia nunduk ke bawah kayak orang bongkok Jon, bawa tongkat. Itu gue nggak berani buat deketin nenek-nenek Jon. Tapi gue center sih dari jauh. Gue teriak temen gue, "Weh Bli, tungguin Bli." Di situ gue emang bener-bener posisi gue capek. Gue paksain tuh capek buat nyusul ke temen gue. Sekitar pukul 5:30 gue nyampe ke puncak Gunung Sindoro. Alhamdulillah gue nyampe puncak. Dan di situ gue foto-foto Jon, foto-foto, bikin video atau story kan. Dan gue memutuskan untuk turun sekitar jam 10 Jon. Dan di situ gue turun bertiga. Di atas puncak itu nggak ada sapi-sapi Jon, nggak ada sapi-sapi. Dan akhirnya gue memutuskan untuk turun ke bawah. Di situ posisi gue paling belakang emang Jon, jauh Jon. Di depan ada Blimade sama si Coki. Posisi gue paling jauh dah, karena gue emang kecapean Jon. Dan di saat gue ketinggalan sama teman-teman gue jauh banget Jon, itu gue nemuin lagi sosok nenek-nenek Jon, menatap ke gue, ya kan? Itu posisi siang Jon, kelihatan jelas banget posisi nenek. Itu ngeliatin gue, sembari nunjuk-nunjuk ke gue. Gue pikir ada apa nih kan? Gue nggak apa sih? Kagak macem-macem di gunung Jon, ya kan? Pokoknya posisi itu nenek-nenek nunjuk-nunjuk kayak apa sih? Kayak orang marah Jon sama gue Jon. Padahal gue kagak macem-macem. Jadi gue hiraukan ke nenek-nenek. Gue memutuskan untuk jalan lagi ke bawah. Dan di situ teman-teman gue ngegelincir pada teriak, "Mas, tolong Mas. Nih Blimade kenapa nih?" Kegelincir kaki Jon, kesleo. Dan akhirnya gue bopong berdua sama si Coki ke tenda. Dan sekitar pukul 4:30 sore itu temen gue Blimade merasakan kesakitan. Dia teriak merintih, aduh Mas, tolongin Mas, kaki gue sakit, ya kan? Gue kagak tega Jon. Dan akhirnya gue mutusin buat turun ke bawah ke pos 4 nih, buat nyari pertolongan. Nah di situ gue minta pertolongan. Di pos 4 itu ada 2 tenda. Gue masukin tuh Jon ke tenda sebelah. Orangnya lagi tidur Jon, kagak enak gue bangunin ya kan. Gue pindah lagi ke tenda sebelah. Dan di situ ada yang bangun emang. "Mas, tolongin saya Mas. Teman saya cedera," ya kan. Nah itu pendaki itu tuh bilang, "Manggut-manggut doang Jon." Gue bilang, "Oke lah, tolongin saya Mas. Teman saya cedera, minta pertolongan." Dan akhirnya pendaki itu mau menolong Jon. 2 orang pendaki mau nolongin gue dan temen gue. Di situ emang posisi sekitar pukul jam 7:30 gue turun ke pos 4. Itu dibopong sama 2 pendaki Jon. Akhirnya gue beres-beres, gue packing dan tibalah di pos 4. Itu tiba-tiba Blimade itu tiduran kayak orang kecapean Jon, tiduran. Akhirnya gue nyampe juga di pos 4. Gue ketemu sama pendaki Jon. Pendaki itu bilang, "Mas, temennya kenapa Mas? Cedera Mas." "Tapi kok sendirian?" "Dibantu Mas, udah sama 2 orang pendaki." "Hah? Dibantu sama 2 orang pendaki?" Perasaan yang di ngecamp pos 4 ini cuma saya doang Mas, kagak ada lagi pendaki lain. "Ah yang bener Mas, orang saya ngeliat kok bertiga, 2 pendaki yang nolongin saya." Gue bilang, gak beres nih, gak beres.
Dan akhirnya gue mutusin buat ngecamp lagi di pos 4 karena posisi temen gue emang bener-bener sakit, kakinya emang tergelincir John. Gue mutusin buat semalaman lagi di pos 4. Dan singkat cerita, saat itu pagi gue mutusin buat turun bareng sama 2 pendaki itu menuju ke base camp. Dan alhamdulillah gue selamat sama 2 pendaki itu John. Alhamdulillah. Dan begitulah cerita gue, pengalaman gue di Gunung Sindoro pada tahun 2018 bersama 2 pendaki sama sahabat gue yaitu Coki dan Blimade. Itulah cerita gue dan terima kasih. Oke, Bang Erul, nih gue ada sedikit beberapa pertanyaan yang pengen gue tanya nih mengenai cerita lu yang di sini nih. Di saat lu mau mendaki kan lu awal-awal itu kan lu mendengar suara gamelan. Itu semua ngedenger Bang ya? Suara denger John. 3 temen lu ini ngedenger, 2 temen lu ini ngedenger ya? Pertama Blimade John, Blimade. yang di belakang. Dia nanya sama gue, "Mas, berhenti mas, lu denger suara gak?" Iya gue denger. Suara apaan? Dia bilang, "Suara gamelan." Suara gamelan John. Berarti suara itu awal didengar sama Blimade. Blimade di Dan- pos 1. Di pos 1? Di pos 1 John. Dan sampai di pos selanjutnya lu juga mendengar suara 3 menit lagi kan? Iya, di pos 2. Itu Pos 2. kenceng John. Berarti secara nggak langsung suara gamelan itu selalu mengikuti lu dari Iya. pos 1 sampai pos 2 ya? Itu di pos 2 kenceng John. Di pertengahan ke pos 2 itu pertengahan nih. Itu kecil. Gue pikir wah ini penduduk desa nih. Pas nyampe pos 2 itu makin kenceng John. Makin kenceng. Iya. Dan yang ketika lu pengen summit itu posisi jam sekitaran Setengah 3. setengah 3 ya? Setengah 3 mau ke summit. Lu juga melihat sosok nenek-nenek yang duduk menghadap belakang lu ya, jadi membelakangi lu ya pas saat itu ya? Kagak John, dia kagak duduk. Dia posisi nenek-nenek itu kenapa gue sebut nenek-nenek? Karena dia berambut putih dan posisi itu dia membongkok, Oh, membongkok. megang kayu John. Megang kayu. Posisi ada di belakang pohon. Dan pada saat itu hanya lu aja melihat Hanya ya? gue aja, karena gue ketinggalan jauh sama sohib gue John. Ketinggalan jauh. Dan terakhir ketika lu sampai puncak dengan selamat, lu mutusin buat turun. Ketika lu ketinggalan rombongan lagi, lu melihat nenek-nenek itu lagi. Gue melihat Itu John. kejadian ini kan siang kan? Iya siang John, tapi itu terlihat jelas John. Jelas. Dia nunjuk-nunjuk ke arah gue John. Gue pikir kenapa nih dalam hati gue John? Ini kenapa? Ada apaan nih? Padahal gue kagak macem-macem John di gunung John. Itu posisi nenek dia kayak orang nunjuk-nunjuk kayak orang marah Kayak John. orang marah gitu Kayak orang ya? marah aja. Anehnya di situ John. Dan setelah lu turun, lu bertemu dengan teman-teman lu yang ternyata salah satu teman lu mengalami kejadian Pengalaman cedera, yang kakinya tergelincir. ya? Iya, tergelincir. Hingga cedera ya? Dan lu memutuskan untuk bermalam tapi nggak jadi. Nah iya. Karena si Blimade ini sakit, lu memutuskan untuk cari pertolongan. Nyari ya? pertolongan di pos 4. Nah ini ada yang ganjil lagi menurut gua aneh nih. Ketika lu sampai di pos 4, lu kan sempat bertanya nih sama sosok dua pendaki ini kan. Di pos 4 itu pos ada 4 2 tenda John. ada 2 tenda, Ada kan? 2 tenda. Dan pada saat itu lu bilang pendaki itu nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong John, aneh Tapi John. dia mau ngebantuin lu ya ke atas ya? Mau dia, jadi cuma kayak nganggut-nganggut doang dia bilang. Itu sosoknya bener-bener kayak manusia. Kayak manusia satunya. John, kayak biasa, kayak orang manusia biasa John. Laki-laki dua-duanya. Laki-laki dua-duanya. Dan dia mau bantuin gue John. Dan Baik dah setelah- pokoknya dah. Dan setelah itu lu dibopong kan temen lu itu si Temen gue Blimade dibopong, kan? Blimade. Itu Dan paling lagi-lagi lu ketinggalan rombongan lagi nih. Iya. Karena posisi gue paling belakang, belakang John. ya? Karena gue bawa 2 carrier, kan berat, capek banget John. Iya. Selalu sampai pos 4, ternyata lu lihat temen lu udah terkapar Terkapar di bawah pohon. di bawah pohon. Itu dia posisi temen gue tiduran John. Tidur ya? Tiduran. Dua pendaki itu nanya kan sama lu kan, Iya. dan dia ngejelasin kenapa temen lu sampai Iya. tergelincir gitu. Dia bilang, "Mas, temen lu kenapa ya, Mas?" Temen gue cedera, Mas. Ada 2 pendaki yang nolongin gue di pos 4. Dia bilang, kata pendakinya, di pos 4 nih cuma saya doang Mas, sendiri. Sama 2 teman saya. Di pos 4 itu cuma ada 1 tenda doang. Selain saya kagak ada. Oh berarti pada saat itu di pos 4 itu cuma ada satu Ada tenda. 1 tenda doang. Dan orang ini Sama. akhirnya turun bareng sama lu ya? Iya, John. Oke, berarti bisa dibilang orang yang membopong lu itu, membopong temen lu itu nggak kasat mata. Nggak sadaran, John. Itu sih bukan orang sih menurut gue. Apa tuh, John? Ya bisa dibilang ya makhluk yang
Nggak kasat mata sih. Iya, tiba-tiba hilang Jon. Tiba-tiba hilang. Gue bingung. Hilang gitu aja. Dan gue juga bilang belum Tendanya sempat. gue tendanya. Ah? Dia kan sempat bangun ada 2 tenda. Ada Itu 2 tenda. Tendanya kemana? Itu tendanya kagak ada Jon. Nggak Cuma ada. 1 tenda doang Jon. Anehnya Jon. Pas nyampe di pos 4 itu cuma ada 1 tenda doang. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh. Ya? Pendaki itu bilang aneh nih bilang. Ada 1 tenda tapi 2 pendaki itu kagak ada Jon. Kagak ada orang. Jadi pada saat itu bisa dibilang apa ya? Lebih Makhluk halus kali ya. Tapi dia baik nolongin temen gue yang lagi kesakitan. Oh iya. Oh, berarti pada saat itu bisa dibilang kejadian ini ada hikmahnya juga ya. Ada hikmahnya. Karena pada saat itu teman lu tergelincir dan 2 sosok pendaki ini mau ngebantu lu dan turun ke bawah bertemu dengan orang yang sesungguhnya lah bisa bilang. Ya. Sesungguhnya. Alhamdulillah gue nyampe dengan Alhamdulillah lu selamat. sampai di rumah dengan selamat ya. Iya. Oke nih, Airul, di saat lu turun, di saat siang itu kan lu melihat sosok nenek-nenek yang nunjuk-nunjuk lu seakan marah. Iya, bener Jon. Itu lu tahu gak sih kenapa sebabnya nenek-nenek itu seakan-akan marah sambil nunjuk-nunjuk lu? Apakah ada kejadian atau perbuatan yang bisa dibilang melanggar atau membuat mereka nggak senang sama lu atau gimana sih? Mungkin pas di dalam perjalanan menuju ke pos 1 Jon, itu temen gue berniat buruk Jon. Kan ada semacam sesajen. Mungkin temen gue di situ Jon, niat buruk buat ngambil duit tersebut. Karena pas di awal perjalanan lu mau naik ke atas lu ngeliat sesajen ya. Dan akhirnya temen gue yang kena itu adalah Blimade, bukan si Coki yang niat buruk. Oh, karena Itu emang niatnya emang buruk Jon, Iya. buat ngambil duit sesajen di situ Jon. karena pas waktu mau lu naik pendakian di pos sebelum pos 1 lu ngeliat sesajen. Nah, ngeliat Dan sesajen. salah satu temen lu ini punya niatan untuk mengambil uang yang ada di sesajen itu. Temen gue emang niat buruk buat ngambil Bisa duit jadi tersebut. sih itu adalah salah satu penyebab utamanya lah ya Mungkin sampai di lu situ, bisa Jon. bertemu dengan sosok nenek-nenek yang seakan-akan marah sama lu ya. Iya Jon. Tapi alhamdulillah lu sampai rumah dengan selamat ya, Nah, selamat. Hero ya. Tapi temen gue nggak selamat Jon. Kakinya cedera ya. Masih sakit ya. Oke. Hero, terima kasih banyak lu udah mau mampir ke channel Jembatan Hitam. Terima kasih. Semoga cerita lu ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen ceritanya dibawain sama kita di sini, atau teman-teman pengen cerita langsung sini, teman-teman bisa langsung DM ke akun Instagramnya Jembatan Hitam di @jembatan_hitam. Oke, Hero, terima kasih banyak. Oke Bang Jon, terima kasih Bang Jon. Dan akhir kata gue Jon Arya pamit diri. Gue Hairul. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Hitam.